kita semua. Salam dan bahagia. Nama saya William Theodorus Raparang, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Minahasa Selatan. Saat ini saya akan membawakan sesi berbagi atau diseminasi tentang pengalaman dan pemahaman saya mengenai modul 1.4 budaya positif di sekolah SMP Negeri 3 Tatapaan kepada teman-teman yang ada di sekolah. Selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua, shalom. Ya, di siang hari ini saya ucapkan terima kasih pertama-tama atas kesediaan teman-teman untuk menyediakan waktu, menyediakan diri saya untuk berbagi dengan saya. Saya akan membawakan materi dari modul 1.4 dari pendidikan guru penggerak yang sementara saya ikuti saat ini, dan modul itu berjudul budaya positif. Jadi saat ini saya akan coba menyampaikan kembali atau apa yang sudah saya pelajari, pengalaman yang saya rasakan, dan semoga materi ini juga akan teman-teman rasa bermanfaat dan baik untuk kita terapkan nanti di sekolah. Jadi judul materinya adalah budaya positif. Saya akan mengatur ke slideshow supaya lebih besar tampilan yang bisa lihat. Tujuan kegiatan ini adalah dalam sesi ini saya akan membagikan dua hal. Pertama, pemahaman saya terhadap konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Jadi ada sekitar 7 pokok pembahasan yang akan saya sampaikan sebentar. Kemudian pengalaman dan pembelajaran yang saya dapat setelah menerapkan konsep-konsep kunci tersebut. Pertama adalah perubahan paradigma belajar. Ya, beberapa waktu lalu ada seorang tokoh masyarakat yang saat dilantik menjadi gubernur, dia berkata, "Tuanku ya rakyat, gubernur cuma mana." Dengan ungkapan itu, gugurlah seluruh polarisasi kelompok. Semua rakyat punya hak yang sama untuk dilayani sekaligus dilindungi. Ini bukan sekedar bentuk kemudahan akses, tapi ini adalah soal kehormatan. Ungkapan itu telah mengubah mindset relasi antara rakyat dengan pemerintah. Rakyat bukan lagi sebagai objek kebijakan, tapi sudah berdiri sebagai subjek. Demikian juga harapan saya untuk mengubah mindset hubungan atau relasi antara guru dengan murid, dengan menjadikan murid bukan lagi sebagai objek, melainkan subjek atau pusat pembelajaran. Tuanku yang murid, guru cuma manda. Itulah parafrase yang saya gunakan saat ini untuk menggambarkan perubahan paradigma belajar daripada paradigma lama yang berpusat atau berorientasi pada guru kepada paradigma baru yang berpusat atau berorientasi pada murid. Teman-teman, pengertian pembelajaran yang berpusat atau berorientasi pada murid berarti bahwa proses pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, dan minat peserta didik, sehingga mereka dapat mengembangkan potensi mereka secara maksimal. Dalam konteks pembelajaran yang efektif, orientasi pada murid memainkan peran yang sangat penting karena membantu peserta didik untuk belajar secara aktif dan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Guru berperan sebagai fasilitator yang memandu dan mendukung proses belajar peserta didik. Dengan demikian, proses pembelajaran yang efektif dapat dicapai melalui keseimbangan antara orientasi pada murid dan peran guru sebagai fasilitator. Contohnya, kita membuat presentasi yang atraktif dan interaktif. Maksudnya mungkin kalau selama ini kita gunakan papan tulis, mungkin kita bisa lebih sering menggunakan LCD jika ada presentasi yang bisa digunakan, sehingga presentasi yang kita bawakan bisa lebih menarik dan bisa interaktif. Artinya bukan hanya kita nanti yang bicara, tapi juga para siswa kita dapat langsung merespon dan mereka langsung dapat mungkin tertarik dengan apa yang kita tayangkan atau bahan materi yang kita berikan, sehingga mereka dapat langsung berinteraksi dengan kita. Kedua, kolaborasi atau kerjasama. Jadi kita mendorong siswa untuk bekerja sama atau bekerja dalam tim yang mungkin sudah sering dilakukan. Biarkan mereka berdiskusi dalam kelompok, biarkan mereka bekerja
juga harus ingat, kita juga harus menggunakan atau memberikan kesempatan untuk personalisasi. Prioritaskan kebutuhan dan minat siswa itu pribadi. Misalnya dengan memberi pilihan lokasi belajar atau format penugasan yang bervariasi. Misalnya dia ingin belajar seperti saya lihat beberapa teman, kalau membaca orang di bawah pohon atau orang kemana, tidak hanya di dalam kelas. Jadi mungkin lokasinya berbeda. Atau bisa di kelas tapi mungkin tuh ada siswa yang ingin menyendiri, ingin di sudut, tidak mau gabung dengan teman-teman. Tidak apa-apa, personalisasi. Keempat itu dari kata game ya, gamifikasi. Jadi gunakan permainan yang edukatif. Saya lihat di kelas 9 tadi Bu Tina menggunakan kata silang. Jadi itu saja sudah contoh yang baik kita menggunakan gamifikasi. Mungkin ada yang ingat gambar ini? Sudah ingat teman-teman? Ini adalah contoh gamifikasi juga, game yang dibuat beberapa waktu lalu di ruangan, dia butuh ruangan besar di ruangan perpustakaan. Ini adalah permainan pesan berantai. Ya, jadi respon murid pada saat itu ya pastilah kan, wah ini seru. Tambah lagi, tambah lagi bapak. Ini yang saya suka. Nah, dari pembelajaran seperti ini kita dapat merefleksi bahwa pembelajaran itu seharusnya menyenangkan. Tidak membuat kita sebagai guru marah-marah terus, tidak membuat murid juga stres karena tidak menyenangkan. Pembelajaran seharusnya menyenangkan. Sehingga rencana tindak lanjut yang bisa kita lakukan adalah mungkin lebih sering melakukannya. Kita lebih ada mungkin permainan lain atau yang bisa kita selipkan di dalam pembelajaran kita. Ini kelasnya Bu Tina. Kebetulan saya mengambil ini. Bagian kedua adalah mengenai disiplin positif. Jadi Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik atau internal, bukan ekstrinsik atau eksternal. Secara umum, disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan tanpa hadiah. Jadi disiplin positif diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif diharapkan tidak ada tindak kekerasan atau tindak kekerasan dapat dihindari. Pendekatan disiplin positif ini bukan mengenai anak secara langsung, melainkan bagaimana juga cara orang dewasa, yaitu guru dan orang tua, memberikan dampak dan pengaruh positif kepada anak atau murid kita. Pendekatan disiplin positif menitik beratkan pendekatan yang positif tanpa kekerasan, memotivasi, merefleksi kesalahan, menghargai, membangun logika dan bersifat jangka panjang. Jadi ada beberapa tahapan penerapan disiplin positif ini. Secara singkat ada 4 tahapan: tahap pengkondisian, tahap konsolidasi, tahap implementasi, dan tahap keberlanjutan. Jadi dia tidak hanya berhenti sampai di satu fase atau sampai satu kelas, tapi biarkan berkelanjutan sehingga walaupun siswa kita sudah tidak lagi bersekolah di SMP, tapi dia dapat melanjutkan proses ini bersinggungan langsung dengan tujuan, yaitu standar pendidikan nasional. Jadi dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Ini contohnya adalah pertama-tama disiplin positif adalah orang dewasa
yang berada di lingkungan anak-anak, kalau di sekolah guru, kalau di rumah orang tua, pertama-tama meneladankan perilaku yang baik. Kemudian sebagai orang dewasa kita memberikan ujian atau penguatan positif kepada murid-murid kita. Siapa sih yang tidak suka dipuji? Ibu guru Siti bajunya bagus hari ini, kan langsung rasa senang. Jadi kita saja sesama kita kalau diberikan penguatan positif, dipuji kan senang, apalagi anak. Tetapkan aturan dan kesepakatan bersama. Jadi aturan dan kesepakatan bersama ini artinya kita sepakati, bukan hanya dari kita, tapi juga dari si anak. Jadi murid juga diberikan kesempatan untuk menyatakan, oh mestinya begini. Jadi kalau orang bilang jaga kebersihan, oh orang juga boleh kasih usul, mestinya buang sampah tempatnya Pak. Jadi ada kesepakatan bersama. Dalam aturan dan kesepakatan bersama itu kita juga menetapkan konsekuensi. Jadi maksudnya kalau yang tidak bikin bagaimana? Kalau orang tidak lakukan itu atau orang lakukan apa yang terjadi? Gitu kan? Jadi ada konsekuensi. Jadi diharapkan si anak dapat sadar bahwa oh kalau kita nggak begini gitu deh, nanti begini kan, gitu kan? Nanti berasal dari dia punya pikiran yang sendiri bahwa sesuatu itu harus dilakukan karena manfaatnya. Gitu. Kemudian berkomunikasi yang baik. Jadi artinya jangan sampai dari pola komunikasi membuat anak-anak menjadi takut gitu berkomunikasi dengan orang. Ya, seperti beberapa waktu lalu saya bikin mengajar yang berdoa semua gitu karena main usah takut. Positif akan membuat anak mengerti sendiri bahwa dengan rajin bermain ia akan merasa lebih semangat untuk bermain dan belajar, bukan karena ingin mendapatkan pujian atau merasa takut dihukum jika tidak melakukannya. Jadi kita bisa melihat di gambar ya, jam 5 untuk anak semua. Jadi mungkin ada yang pernah merasakannya, merasakan dia waktu siswa, ada yang sudah barisan masih menang. Jadi secara umum ada 3 motivasi perilaku manusia. Pertama, motivasi perilaku manusia yang pertama adalah dia melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi biasanya orang yang motivasi perilakunya menghindari hukuman akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhnya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Jadi motivasi ini bersifat eksternal atau dari luar. Motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia dan kualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan atau pujian. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Sementara yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa saya apabila saya melakukan hal itu. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasinya bersifat internal dari dalam diri sendiri, bukan dari luar. Kalau lihat gambar ini, kira-kira apa motivasi murid-murid di dalam kelas? Mereka sedang mungkin mengerjakan tugas atau apa di gadget mereka. Kalau menurut teman-teman dengan pengertian tadi, kira-kira kalau ini si murid memiliki motivasi apa? Dari dalam, dari luar, untuk mendapatkan, untuk menghindari hukuman, atau untuk
ujian. Kalau mendapatkan penghargaan itu dari orang lain, dari guru. Oh, Jadi berarti itu ini eksternal. Ya, eksternal. eksternal. Ini mendapatkan ujian, ini mendapatkan penghargaan. Oke. Kalau ini internal atau eksternal? Eksternal. Eksternal dari luar juga. Kalau ini ingin mendapatkan Suatu imbalan imbalan. dari orang lain. Ini saling sama kan? Orang. Oh ya, sama ya. Setuju kan Pak ya? Betul. Kalau ini ada sebuah kata bagus saya copy paste. Kerja keras mengalahkan bakat ketika bakat tidak bekerja keras. Ini gambarnya Son Goku. Ini kalau ada teman-teman tahu. Yang angkatan saya, Son Goku itu ya saya. Dia selalu melawan musuh yang lebih kuat dari diri. Tapi semakin kuat musuh, dia berkembang, dia berkembang juga meningkat melebihi nanti musuh. Tapi sebelumnya dia biasa-biasa. Semakin kuat dari musuh, dia berusaha bekerja keras. Sampai di tahun ini solo tingkat berapa sih? Super saya. Jadi kerja keras melakukan keras ketika bang Ini internal. ini internal ya. Karena dari diri sendiri. Ya, saya ya, ini internal dan dalam diri karena dia ingin melakukan hal yang dia lakukan. Mantap sekali. Berikutnya adalah keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini didapat dari tadi. Ada kesepakatan di antara siswa dan siswa dengan guru di dalam kelas. Apa yang membentuk keyakinan kelas dan juga keyakinan sekolah? Keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan, lebih abstrak daripada peraturan, lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal atau yang umum, lebih umum. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, dan semua warga kelas dapat berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas ini dapat bersedia untuk kita tinjau kembali dari waktu ke waktu. Jadi dia tidak tahun ini dipakai terus, nah, bisa saja tahun depan di kelas yang lain berbeda. Di kelas 7 dan kami menuliskan beberapa keyakinan kelas di kelas 7. Jadi saya menulis di papan tulis dan ini saya sempat mengambil gambarnya. Keyakinan kelas saya pertama tanggung jawab, kedua taat aturan, ketiga sopan, keempat menghargai guru dan teman, kelima disiplin. Jadi ini ada hasil bukan hanya dari guru, tapi juga bertanya dari siswa. Apa yang kalian yakini sebagai nilai yang baik yang akan kita terapkan di kelas kita. Dan itu kan dasar manusia. Jadi mungkin teman-teman bisa melihat ini ada gambar hati, bintang, balon, dan kupu-kupu yang melambangkan 4 kebutuhan dasar manusia. Tapi ada juga satu yang di tengah, survival. Kita akan melihat apa maksud dari simbol ini. Menurut Dr. William Menurut Dr. William Glasgow, jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk pertama bertahan hidup. Itu adalah kebutuhan yang di tengah-tengah, kebutuhan utama. Semua orang perlu untuk mempertahankan hidupnya. Jadi supaya tetap hidup, orang makan, orang minum, orang merasa aman, kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar yang pertama adalah bertahan hidup. Kebutuhan ini bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan rasa aman. Kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayang dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain,
kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ini disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Mereka juga biasanya suka pada gurunya. Bagi mereka teman sebaya sangat penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Suka memproyeksi barat, suka bergurau, suka melucu, dan juga mengemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, kadang-kadang mereka masih terlihat lucu. Ada saja yang seperti itu. Kalau ini coba teman-teman perhatikan. Kira-kira anak ini butuh apa sebenarnya? Sukinya mungkin anak ini. Kita makan aja ya. Sukinya semangat. Semangat. Tapi makanan kok habis kok masih dari sedap. Sebelum makan ini ada makanan lain pikiran ya. Pikiran ya. Iya. Gigi. Gigi atas sebenarnya. Kita pakai kolesterol. Mungkin ya. Entah apapun yang dipikiran, ini kita screenshot dan ada keterangan di atas ya. Lagi asik makan dan kamu ingat kamu sedang diet. Gitu. Jadi ada berbagai kebutuhan yang terpikir oleh dia dan mungkin bertabrakan. Dia perlu makan gitu. Tapi dia juga mungkin menginginkan pengakuan dari orang lain. Mereka sedang memenuhi kebutuhan apa? Kesenangan, ya, Fun. ya, kesenangan. Apakah di dalamnya juga ada mungkin kebebasan atau ingin diakui? Gitu. Kita tahu nih, kita apa gerakan ini? Ya, yang kita lakukan beberapa waktu lalu. Saya tidak memfoto teman-teman dulu ya. Sampai kita lihat dari. Ada, ada. Biasa aku lakukan. Kita akan lihat mulai dari gambar pertama. Sesuai arah jarum jam saja ya. Mulai dari ibu yang duduk di dalam kelas. Kalau menurut teman-teman, ibu guru ini dia sedang, maksudnya begini, dia guru kan, tapi dia sedang berlaku seperti apa? Seperti apa bagi murid-murid? Apakah dia mungkin seperti seorang pemimpin, gitu, atau seperti seorang teman, atau seperti seorang pengarah, gitu, atau bagaimana? Kalau gambar pertama seperti sebagai fasilitator, dia mendukung atau memberikan fasilitas murid-muridnya untuk belajar, mengarahkan. Jadi tidak langsung mengajarkan, langsung menerangkan, gitu. Oke. Bagaimana dengan gambar kedua? Jadi ini ada guru yang ada dego-dego di bawah pohon. Murid-muridnya sementara membaca. Nah, ini guru sementara apa ya? Membaca juga mungkin. Atau kamu main HP? Nah, kalau kira-kira di posisi ini itu guru sebagai apa? Teman belajar. Ya, beda kan dengan yang pertama. Dia sebagai teman belajar, teman saya. Atau kalau teman dia terlibat. Tubuh yang pakai jilbab coklat. Iya. Oh, kita kira itu sudah pakai pramuka. Oh, ya, mirip. Bukan ya. Terus kalau teman kamu cuma suka boleh ya? Ini masih bukan ini. Terus supaya yang tidak ini namanya. Guru itu membaca lewat handphone. Kalau murid kan membaca lewat. Oh, jadi ini dulu lebih digital ya. Iya. Oke, sip. Sekarang yang di bawah itu ada seorang guru. Bukan, yang ini sendiri. Sedia. Yang sendiri itu. Jadi kira-kira berlaku atau bersikap sebagai apa? Pemimpin Dia sebagai Sebagai pemimpin ya. pemimpin. yang berkuasa. Yang berkuasa power. Oke. Sekarang yang terakhir. Nah, ini yang mungkin menarik kan? Terlihat jelas kan? Ini gambarnya kan? Ada rotan yang Di gambar yang terakhir ini gurunya kira-kira berlaku sebagai apa? Bersikap atau
berperan Anarkis. Sebagai tutor. Tutur. Jadi ada posisi yang namanya penghukum. Jadi ini dengan kayu di tangan itu siap-siap ini loh. Karena salah kaki melayang. Jadi ada kadang-kala posisi guru ada sebagai penghukum. Nah ini kita bahas yang pertama. Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi kata-kata. Orang-orang yang menjalankan posisi hukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi hukum akan berkata, patuhi aturan, awas, kamu selalu salah, selalu pasti dia terakhir. So, ya mungkin orang juga menggunakan yang bahasa yang berbeda. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara saya, cara dia. Dia ada di situ kalimat pican. Secara tersurat tidak, tapi tersirat. Sirat. Ada. Pasti selalu yang baik selesai. Sama. Sama ya, jelas dikata itu selesai. Yang kedua adalah posisi pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Halus dan pedis. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Posisi ketiga adalah teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau bujukan. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah, lebih bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Hal yang negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak teman saya pikir ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal yang lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Guru yang mereka teman, ya dia akan lakukan. Tapi guru yang dianggap teman, dia tidak akan lakukan. Murid akan bergantung pada guru tersebut. Berikutnya posisi pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau biasanya adalah, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi pemantau sendiri berawal dari suatu teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Kemudian posisi yang terakhir adalah manajemen. Ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun posisi pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi. Restitusi itu sama dengan timbal balik yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri.
Di manajer, murid diajar untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Di bagian kedua terakhir, segitiga restitusi. Jadi tadi sudah disinggung restitusi. Ini adalah sebuah segitiga yang nantinya akan, jika ada misalnya konflik antara murid atau antara sang guru atau antara murid dan guru, kita biasanya kita disarankan menggunakan 3 pendekatan. Mulai dari menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Sisi pertama, sisi dasar akan menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap menempatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat contoh seperti tidak ada manusia yang sempurna. Bapak juga pernah melakukan kesalahan seperti ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak ingin mencari solusi dari permasalahan. Itu contoh-contoh kalimat menstabilkan identitas. Kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Setiap tindakan pasti dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu seperti tadi memenuhi kebutuhan dasar. Jadi, menurut teori kontrol, seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangan dari teori stimulus ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dan setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat-kalimat yang mungkin di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada yang tanpa menghakimi, akan memvalidasi kebutuhan mereka. Contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi ya. Kamu patut bangga pada dirimu karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi, ketika identitas sukses telah tercapai dengan satu dan tingkah laku yang salah telah divalidasi bahwa ia benar, dia melakukan kesalahan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan yang menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keyakinan yang lebih besar, misalnya apa yang kita percaya sebagai satu keluarga, apa yang kita percaya dalam keyakinan kelas kita, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, atau kamu mau jadi orang seperti apa. Jadi jika ada konflik, kalau tadi menjadi konflik, kita bisa langsung menerapkan segitiga restitusi. Jadi pasti ada alasan kalau melakukan segala sesuatu, kan? Sekarang, bagaimana kita sebagai guru menerapkan prinsip-prinsip segitiga restitusi ini di kelas jika kita menghadapi masalah dan sesuatu? Saya mencoba membuat contoh penerapan segitiga restitusi di sekolah dan mohon teman-teman mungkin bisa menonton dan mengomentari. Ini video sekitar 6 menit. Jadi dalam contoh kasusnya, Stefani Medeta dia mengerjakan tugas yang perlu berikan karena harus menerapkan. Keduanya adalah murid yang biasanya rajin membuat tugas, sehingga ini bukan kejadian yang biasa. Besok harinya Pak Guru memanggil mereka ke kelas. Tapi sepertinya ini laut. Besok harinya Pak Guru memanggil mereka berdua. Seperti ini. Silakan nikmati. Ini saya. Stefani dan dari tahu karena dia panggil ke ruang guru saat ini
Nah, sama ya. Ya, jadi kita kemarin dengan kita dari sekian kali siswa kelas ini kan yang kedua. Kira-kira sekarang gimana? Kemudian ada kasus kedua. Jadi kasus kedua adalah sementara pelajaran dia diminta tidur di kelas dan tidak menyelesaikan tugas. Jadi makan siang, tidur di kelas. Jadi dia tahu kalau ambil minum ini, saya kan dia akan kena. Apa kesalahannya? Saya tidur di kelas. Tadi ya masih pagi, ini sudah tertidur di kelas. Iya, itu tindakan yang gimana salah? Salah. Setiap orang pasti melakukan kesalahan, ya. Itu adalah bagian dari proses belajar. Tapi sekarang pertanyaannya, kenapa mereka tidur di kelas? Karena saya tidur Tidur lalu. Apa yang mereka salah? saya berpikir Pasti siapa seru? Apa yang dia nonton? nonton bola, Pak. Nonton bola. Ya. Dengan tidur di kelas, kira-kira nilai-nilai apa yang sudah digunakan buat kita? Terus kalau yang salah. Sekarang, apa yang akan dia lakukan supaya malamnya tidak keluar? Ini dari bisa, Bisa, Pak. mulai kapan? Mulai di malam. Malam. Kemudian, bagaimana dengan tugas yang diberikan? Saya akan berikan sebenarnya harus itu, Pak. Setelah ini, jadi mau bisa tunggu sebentar. Bisa, Pak. Bagus, apresiasi, semangat, dan ingat berdoa. Itu
Stefani dan Merlita, apa tanggapan atau perasaan Anda setelah melakukan praktek segitiga restitusi? Mungkin salah seorang bisa mewakili menjawab. Ya, baiklah yang mulia, apa perasaan Anda setelah melakukan praktek segitiga restitusi tadi? DPO. Apa DPO? Pantun ya, burung pilihan burung cenderawasih. Cukup sekian. Oke, lanjutkan. Mau pikir tadi kemana? Diskusi. Oke, ini slide terakhir tadi ya. Saya juga akan menutup. Ya, jadi sampai di video tadi itu ungkapan konsep segitiga eksekusi dalam menghadapi konflik siswa-siswa. Dan di slide terakhir saya akan menutup dengan pantun. Beri rambutan bonus durian, jangan disimpan nanti basi. Cukup sekian dan terima kasih. Durian di desa. Sesuai musim. Mungkin terima kasih. Tidak bertanya tapi ingin memberikan satu apa tadi masukan. Bukan masukan, pendapat dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak William Kaparan tadi mengenai materi yang sudah disusun dengan judul budaya positif. Dan memang apa yang sudah disampaikan tadi, sudah disajikan tadi, itu memang kita juga sependapat. Karena itu memang realita yang ada terjadi dalam dunia pendidikan, terlebih khusus orang di SMP 3 Tatamaan khususnya. Nah, orang perlu tahu bahwa penerapan pendidikan itu ada dua. Yang orang gunakan itu untuk SMP itu cuma satu, tapi ada dua. Yang pertama pedagogi dan andragogi. Kalau pedagogi itu cara pembelajaran untuk anak-anak. Jadi apa yang sudah disampaikan tadi lewat materi itu penerapan pedagogi, cara pembelajaran kepada anak-anak. Berbeda dengan andragogi. Kalau andragogi itu pembelajaran kepada orang dewasa. Jadi orang dewasa tentu apa yang di materi yang Bapak William sudah sampaikan tadi itu beda apabila orang menerapkan ke orang dewasa. Jadi sampai tadi ada masalah-masalah yang diperhadapkan oleh siswa, mungkin di internal keluarga misalnya dia orang broken home. Tentu ketika anak-anak itu datang di sekolah ada beban yang dia bawa, beban walaupun dari rumah. Ketika dia datang di sekolah itu tentu ada beban, apalagi dia di rumah marah-marah. Nah, bagaimana cara untuk orang sebagai guru untuk memberikan satu sikap yang baik kepada anak tersebut? Seperti yang contoh yang sudah disampaikan tadi lewat materi. Nah, justru itu saya sampaikan tadi ini memang cocok, yang memang real, yang realita terjadi dalam khususnya kepada orang di SMP Negeri 3 Tatamaan. Nah, oleh sebab itu ini cuma satu boleh bilang tambahan. Jadi dari SD, SMP, SMA cara pembelajaran orang adalah pedagogi, cara belajar kepada anak-anak bukan kepada orang dewasa. Jadi perbedaan itu yang harus orang lakukan, yang orang harus
dengan anak-anak cara berpikir itu berbeda. Mungkin seringkali tanpa orang sadari ada kalimat-kalimat yang membuat itu siswa merasa tersinggung. Ketika mungkin orang biasa orang kasih sendiri tamak-tamak yang seumuran, biasanya orang terapkan kepada siswa. Cara pribadi juga seringkali orang karena tanpa sadar orang bikin penerapan seperti itu. Kemudian orang tahu itu anak sudah tersinggung. Nah, cara bagaimana untuk agar supaya anak itu hati-hati pulang? Jangan-jangan orang bikin tersinggung Pak anak sampai dia pulang, sampai di rumah dia masih terpikir, ya toh, masih tidak berpikir. Nah, pernah terjadi waktu di SMP di Rafa, ada teman guru dia pukul tuh anak, tapi tuan itu dia masih sampai pulang itu dia nyanda cari perhatian kembali. Nah, sehingga anak itu pulang terbawa dia ke rasa marah, baku, emosi, dan terdapat pukul. Nah, kemudian kita kasih penjelasan. Kita bilang begini, kita pukul juga pukul. Kalau kita rasa memang itu si sosok merasa memang susah hati, mau menangis, tunggu barang 5 menit kita langsung ambil cari ulang DP momen supaya anak tersebut nyata mau merasa dia itu merasa disudutkan oleh guru, atau memang dia rasa bahwa guru itu memang sudah benci pada dia. Tolong panggil, aku itu begini, kau langsung tanya, tuh dapur tadi sakit. Ya. Jadi tolong mampu untuk penerapan. Jadi tolong bilang cara mengajar itu tolong terapkan di sekolah itu. Kalau SD, SMP, SMA masih cara belajar untuk anak-anak. Ya, jadi tolong hati-hati. Sampai kalau ini tolong jangan. Ya, biar orang marah, jangan papa marah, jangan mama ujung. Jadi itu anak nyara besar kepala, ya. Nah, dalam arti orang sebagai guru ketika orang akan atau menghukum anak-anak, bukan berarti orang hukuman itu orang langsung pasti bahwa dia memang bersalah. Nah, ketika orang hukum, bagaimana cara orang sebagai guru untuk mengambil perhatian ulang terhadap anak tersebut. Nah itu. Jadi ini materi ini, budaya positif ini cocok sekali dilakukan dalam kehidupan orang, apalagi di SMP dan di kegiatan tambahan. Karena di terakhir itu ada segitiga apa tadi? Restitusi atau ada feedback kan. Jadi kita rasa itu memang cocok sekali, dia pas untuk dalam lingkungan orang di SMP dan di kegiatan tambahan. Itu makasih. Terima kasih. Berikan aplaus teman-teman. Ada lagi teman-teman yang lain menanggapi materi atau menanggapi material? Gimana? Berikan dari kesempatan. Oke. Kalau sudah, nanti saya mungkin menambahkan sedikit kesimpulan dari materi ini, dari diskusi kita bahwa budaya positif itu adalah yang kita menjadi tujuan pendidikan. Dan budaya positif ini tidak dapat dilakukan seorang diri. Dia harus memerlukan kolaborasi, melakukan kerjasama dari antar guru dengan siswa, guru dengan pembina, bahkan dengan orang tua siswa, unsur-unsur di luar sekolah. Jadi ini adalah suatu proses yang baik, dan kita berharap dengan kolaborasi kita dapat mewujudkan budaya positif di sekolah kita, bagi murid-murid kita, bagi kita juga sama guru, yang berharap budaya positif ini dapat terus menjadi bagian pribadi dan karakter murid kita, walaupun nanti mereka sudah tidak bersekolah lagi di sekolah ini. Demikian, terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih sudah dapat bergabung, sudah dapat berdiskusi bersama, dan saya tutup diskusi kita di siang hari ini dengan ucapan
kita bisa foto bersama.